Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema, yaitu hukum jual beli barang yang diharamkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain. Tidak ada seorang pun yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kepada mereka untuk bertukar barang dan jasa dengan cara jual beli dan bentuk-bentuk transaksi lainnya, sehingga kehidupan mereka menjadi harmoni dan terpenuhi kebutuhan mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi bagaimana hukumnya jika yang diperjualbelikan adalah barang haram? Tradisi apapun yang membawa kepada kemaksiatan adalah dilarang dalam Islam. Begitu juga jika ada sesuatu yang bermanfaat bagi umat manusia, tetapi sesuatu itu termasuk salah satu bentuk kemaksiatan yang diharamkan dalam Islam, maka memperdagangkannya adalah haram. Contohnya adalah daging babi, minuman keras, makanan dan minuman yang diharamkan, patung, salib, dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barang-barang tersebut dengan memperdagangkannya dapat menimbulkan perbuatan maksiat, menggiring orang berbuat maksiat, mempermudah dan mendekatkan seseorang ke jalan maksiat, sehingga diharamkannya memperjualbelikan barang-barang tersebut dapat menghambat perbuatan maksiat, bahkan dapat mematikan niat orang yang ingat kepada kemaksiatan dan menjauhkannya bersentuhan dengan kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama fikih sepakat bahwa sebagian najis tidak boleh diperjualbelikan, sedangkan sebagian lainnya diperselisihkan. Para ulama masih berbeda pendapat dalam hal tersebut. Adapun jual beli bangkai khamr dan babi adalah batal dan tidak sah menurut fuqaha, karena hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamr, minuman keras, bangkai babi, dan berhala. Kemudian seorang bertanya, bagaimana tentang lemak bangkai? Karena banyak yang menggunakannya sebagai pelapis perahu dan meminyai kulit dan untuk bahan bakar lampu. Rasulullah SAW menjawab, tidak boleh. Semua itu adalah haram. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengenai benda-benda najis selain yang dinyatakan di dalam hadis di atas, para fuqaha berbeda pandangan. Menurut madhab Hanafi dan Zahiri, benda najis yang bermanfaat selain yang dinyatakan dalam hadis di atas, sepanjang untuk tidak dimakan, sah diperjualbelikan, seperti kotoran ternak. Kaidah umum yang populer dalam mazhab ini adalah segala sesuatu yang mengandung manfaat yang dihalalkan oleh syarak boleh dijual belikan. Demikian pula fuqaha Hanafi berpegang pada prinsip manfaat, sementara jumhur ulama berpegang teguh pada prinsip
kesucian benda. Perbedaan pendapat terhadap kebolehan memperjualbelikan sebagian najis berasal dari perbedaan mereka dalam menetapkan ilat diharamkannya memperjualbelikan najis tersebut. Yakni apakah karena benda itu najis atau karena benda itu tidak dianggap sebagai harta dalam Islam. Ulama mazhab Hanafi berpendirian bahwa keharaman memperjualbelikan benda najis bukan karena materi benda itu najis, tapi karena benda itu tak bernilai dan haram dimanfaatkan oleh syarak. Oleh sebab itu, memperjualbelikan khomer yang diproses dari anggur, babi, bangkai, dan darah dilarang karena tidak bernilai harta dalam Islam. Apabila seorang muslim melakukan transaksi jual beli terhadap benda-benda tersebut, maka jual belinya batal. Adapun minuman keras bukan terbuat dari anggur, menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, murid Imam Abu Hanifah, hal itu haram diperjualbelikan. Memperjualbelikan anjing dengan seluruh jenisnya menurut ulama mazhab Hanafi adalah boleh. Di samping itu, memperjualbelikan kotoran hewan apapun karena bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk dijadikan pupuk tanaman. Ulama mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali atau jumhur ulama berpendirian bahwa ilat keharaman memperjualbelikan benda-benda najis itu adalah karena kenajisannya. Haram diperjualbelikan seperti darah, bangkai, babi, dan anjing. Kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah menganggap tidak sah menjual anjing apapun juga, meskipun anjing yang sudah dilatih berburu. Sementara kalangan Malikiyah membedakan antara anjing yang boleh dipelihara seperti anjing buru dan anjing penjaga dengan anjing lain. Kelompok pertama, anjing-anjing yang boleh dipelihara tadi, mereka membolehkan untuk dijual. Sementara selain itu tidak boleh. Karena hadis Rasulullah SAW mengharamkan hasil jualan anjing kecuali anjing buru. Hadis riwayat An-Nasai. Akan tetapi di kalangan sebagian ulama mazhab Maliki ada yang berpendapat, mereka mengatakan bahwa anjing boleh diperjualbelikan karena anjing bagi mereka bukan najis. Adapun tentang hukum memperjualbelikan kotoran hewan, menurut sebagian ulama, apabila daging hewan itu boleh dimakan, maka boleh diperjualbelikan. Tapi apabila kotoran dari hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, haram diperjualbelikan. Alasan yang mendasari dilarangnya memperjualbelikan benda-benda najis selain anjing diantaranya adalah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khomer, bangkai, babi, dan patung. Hadis riwayat Bukhari nomor 2236. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW menyatakan, sesungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu, Dia mengharamkan harganya. Hadis riwayat Ahmad nomor 2678. Karena jumhur ulama berprinsip bahwa kenajisan benda-benda yang dilarang syarak terletak pada kenajisannya, maka larangan memperjualbelikan babi, bangkai, darah, dan khomer mereka analogikan kepada benda-benda najis
lainnya. Jadi selagi benda itu najis, maka tidak boleh diperjualbelikan menurut jumhur ulama. Adapun alasan ulama mazhab Hanafi dan sebagian ulama mazhab Maliki yang membolehkan memperjualbelikan anjing adalah dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 4, yang artinya mereka menanyakan kepadamu apa yang dihalalkan bagi mereka, katakanlah dihalalkan bagimu yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu. Kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang itu waktu melepasnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa hukumnya berdagang atau menjual belikan alat-alat musik dan hiburan? Sudah jelas bahwa apabila Allah mengharamkan sesuatu, tentu Allah juga mengharamkan menjualnya dan memperdagangkannya. Dengan alasan itu, mayoritas ulama mengharamkan berjualan alat-alat musik dan hiburan yang diharamkan, kecuali yang boleh digunakan seperti duf atau rebana. Bahkan mereka secara tegas menyatakan bahwa jual beli barang-barang semacam itu tidak sah. Di sini sengaja diberi tambahan kriteria yang diharamkan agar tidak termasuk diantaranya catur misalnya bagi mereka yang menghalalkan, dan agar tidak termasuk diantaranya rebana karena boleh digunakan di saat-saat gembira dan sejenisnya. Al-Bukhari menyebutkan hadis ini dalam sahihnya pada bab menabuh rebana dalam pernikahan dan pesta pernikahan. Dalam bab itu Imam Al-Bukhari menukil hadis Rubai binti Muawidh bin Afra bahwa ia menceritakan suatu hari Nabi SAW datang dan menemuiku pada hari pernikahanku. Beliau duduk di atas hamparan milikku seperti Anda duduk di sisiku. Tiba-tiba datang budak-budak wanita kecil milik kami sambil menabuh rebana dan bernyanyi meratapi kematian bapak-bapak kami di perang Badar. Salah seorang di antaranya berkata, di antara kami ada seorang nabi yang mengetahui kejadian di hari esok. Beliau berkata, jangan ucapkan kalimat itu, namun silahkan ulangi kembali ucapan sebelumnya. Dengan alasan hadis ini, mayoritas ulama berpendapat akan haramnya menjual semua alat-alat hiburan dan alat-alat musik yang diharamkan, karena semua alat-alat itu dibuat untuk perbuatan maksiat sehingga tidak lagi bernilai dan transaksi penjualannya batal, seperti halnya minuman keras. Karena salah satu dari syarat objek transaksi adalah harus bisa dimanfaatkan sesuai syariat. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian pembahasan kita tentang hukum jual beli barang yang diharamkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.